Baik, terima kasih. Kembali lagi kita ke kuliah analisis data survei oceanografi. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal teknis. Boleh jadi disebut dengan praktikum terkait dengan pengolahan data survei oceanografi. Dalam hal ini untuk mengamati parameter oceanografi di suatu perairan. Katakanlah pada saat itu saya mengikuti survei di perairan Aceh ya. Jadi yang ingin saya amati adalah parameter oceanografi seperti suhu, salinitas, densitas ya yang diperoleh dari instrumen CTD, conductivity, temperature, depth ya. Jadi instrumen ini merekam data suhu, salinitas, konduktivitas ya yang kemudian coba kita olah ya dengan menggunakan perangkat lunak ya. Dalam hal ini MATLAB dan kita gunakan script yang kita peroleh dari CS Aero. Pada saat itu script CS Aero itu saya peroleh dari peneliti BPPT ya. Jadi CTD akan mendapatkan atau akan merekam data ketika diturunkan dari deck menuju bawah laut ya, akan mendapatkan data kedalaman. Ini kalau kita perhatikan ya, kolom pertama data kedalaman, kemudian kolom kedua data suhu ya, kolom ketiga ini belum saya ketahui. Kemudian kolom yang terakhir adalah data salinitas ya. Nah, sekarang data-data ini ingin kita proses ya. Bisa saja kita menggunakan Excel misalnya hanya untuk melihat profil suhu terhadap kedalaman ya. Profil salinitas terhadap kedalaman. Jadi ini kedalaman 2, 4, 6 ya. Perkelipatan 2 hingga kedalaman terakhir adalah 846 meter ya dengan suhu yang sudah turun hingga 7 derajat Celcius dan salinitas 35 PSU. Jadi suhu itu semakin turun semakin dalam itu semakin dingin, sementara salinitas semakin dalam itu semakin tinggi ya. Namun di permukaan suhu itu terpengaruh oleh kondisi radiasi matahari sehingga di permukaan suhu adalah tinggi, sementara salinitas di permukaan rendah karena pengaruh dari air sungai ya, air tawar di pinggir laut ya, apalagi daerah yang berada di dekat muara itu memiliki salinitas yang rendah. Kalau kita perhatikan di sini ya, stasiun 1 itu berdekatan dengan pantai ya, kita bisa lihat di sini salinitasnya bernilai 32 PSU. Sementara suhu di permukaan pada saat itu bernilai 28. Sementara suhu di bawah laut itu bisa sangat rendah sekali atau sangat dingin sekali. Sementara salinitasnya adalah tinggi. Ya, jadi untuk mengamati profil suhu dan salinitas pada kedalaman itu cukup menggunakan Excel saja. Namun ya dalam kuliah ini saya coba gunakan MATLAB ya, MATLAB. Jadi data per kolom ini kita plot ya, sehingga kita dapat mendapatkan profil suhu salinitas per kedalaman. Dan juga ada script yang digunakan untuk menghitung densitas air laut ya. Jadi script itu kita peroleh dari bukan script tapi formulasi ya, formulasi untuk menghitung keadaan air laut yang kita peroleh dari UNESCO ya. Jadi UNESCO Equations of States ini digunakan untuk menghitung densitas air laut ya. Jadi densitas air laut itu menggunakan rumusan UNESCO ya. Dan rumusan UNESCO ini coba dibuat kode komputernya ya oleh para peneliti dari CS Aero sehingga
inilah yang saya peroleh, ya, skrip yang disusun oleh mereka CS Aero terkait dengan bagaimana ya rumusan UNESCO terkait dengan densitas air laut itu dibuat kode programnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali di sini ya, ini untuk menghitung bagaimana densitas air laut berdasarkan rumusan UNESCO ya. Jadi ini dia ya rumusan-rumusannya yang digunakan. Ini bisa Anda baca saja di website unesco.org ya, UNESCO ya. Ini akan mendapatkan e-book terkait dengan International Thermodynamic Equation of Seawater ya, tahun 2010. Nah, rumusan-rumusan ini ya, rumusan terkait dengan keadaan air laut ini coba dibuat kode program komputernya oleh CS Aero. Jadi di script tersebut ya mereka sudah mengkalkulasi ya densitas air laut berdasarkan rumusan dari UNESCO ya. Dan disesuaikan dengan kondisi perairan di tropis, di subtropis atau di lintang tinggi begitu ya. Jadi ini dibaca saja ya bagaimana UNESCO menyusun atau mengembangkan rumusan untuk menghitung densitas atau juga suhu air laut dan juga salinitas air laut. Jadi rumusan-rumusan ini ya kemudian dibuat kode program komputernya oleh CS Aero. Jadi kalau kita ini merupakan skrip yang saya peroleh ya, tidak langsung dari CS Aero tapi dari peneliti BPPT pada saat itu. Ya, jadi kalau saya buka satu skripnya ya, nah ini untuk menghitung densitas air laut ya, tentu input yang utama itu adalah salinitas dan suhu ya. Ini bisa Anda baca saja, di sini ada pedomannya ya, dan ini nilai-nilai awal yang diberikan dan ini adalah rumusan-rumusan terkait dengan perhitungan densitas air laut dan yang bersumber dari UNESCO ya. Kemudian untuk persamaan keadaannya ini ada informasinya ya yang bisa Anda baca. Kemudian rumusan-rumusannya ini ya yang bersumber dari buku termodinamik tadi itu dibuat kode komputernya oleh CS Aero, dan dari sini kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana profil densitas itu di suatu perairan ya. Dalam hal ini dalam ekspedisi saya pada tahun 2002 ya, dengan menggunakan kapal riset Barunajaya. Jadi ini dibuat program komputer ini berupa rumusan-rumusan ya yang bersumber dari UNESCO tadi ya. Dan untuk ini saya sudah buat kode interaktif ya, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana profil suhu dan salinitas serta karakteristik massa air di masing-masing station. Jadi pada saat itu saya memperoleh 31 data ya. Station 1 berawal di perairan utara Aceh, station 30, 31 itu berada di bagian barat Aceh, sementara station 20 ya 25 itu berada di bagian barat laut Aceh ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana profil suhu, saya sudah merancang program interaktifnya. Jadi ada sebuah skrip di sini yang namanya adalah baca titik M ya. Jadi baca titik M. Coba kita klik. Nah, dari skrip ini kita dapat melihat kualitas air per kedalaman dan juga analisis TS diagram ya. Jadi untuk melihat kualitas air per kedalaman ya cukup ketik C titik M, sementara untuk TS diagram ketik inter titik M ya. Ini interaktif, jadi kita bisa melihat profil parameter oceanografi per kedalaman ya. Coba kita tes ya. Kalau saya ketik di sini tadi C ya. Nah, katakanlah saya ingin mengamati karakteristik air laut pada station 6 katakanlah. Nah, ini ya, saya peroleh suhu dan suhu potensial. Jadi kalau kita lihat ini suhu di perairan itu
tiba-tiba turun, kemudian dia turun secara perlahan, ya ini yang kita sebut dengan lapisan termoklin atau lapisan campur, dan kemudian setelah kedalaman 200 meter dia turun lagi secara drastis, ya. Jadi suhu itu semakin dalam, terutama setelah melewati lapisan termoklin, di mana pengaruh dari permukaan itu sudah tidak ada lagi, itu akan menciptakan suhu yang cukup dingin, ya. Jadi kalau kita perhatikan nih pada kedalaman 846 tadi atau 900 meter itu suhu bernilai 7 derajat Celcius. Ya. Kemudian saya juga mendapatkan, nah ini densitas ya, densitas yang dihitung menggunakan rumusan UNESCO tadi juga dihitung per kedalaman ya. Jadi kita bisa mendapatkan bagaimana densitas air laut ya, semakin ke dalam itu semakin tinggi ya densitasnya ya. Pada kedalaman 900 meter itu densitasnya itu menyentuh angka 27,8 kg per meter kubik. Sementara kalau di permukaan yaitu densitasnya itu lebih rendah, dan di lapisan termoklin ya lapisannya itu turun secara perlahan. Maaf, naik secara perlahan. Demikian juga profil suhu dan salinitas. Ya, dan di lapisan termoklin dia akan kalau suhu itu akan turun secara perlahan, sementara salinitas akan meningkat ya secara perlahan juga. Ya, sama halnya seperti densitas. Ya. Jadi ini saya peroleh distribusi salinitas ya terhadap densitas, juga saya bisa plot ya. Kemudian pada station 6, kemudian yang berikutnya kita peroleh hasil plot profil salinitas terhadap kedalaman pada station CTD ke-6 ya. Jadi ini untuk profil air terhadap kedalaman. Sementara untuk mengamati karakteristik mata air kita ingin plot TS diagram ya. TS diagram ini digunakan untuk mengetahui karakteristik massa air. Cukup kita ketik di sini ITER ya, kemudian stasiun CTD yang kita amati adalah 6. Nah, kita perhatikan bagaimana TS diagram terbentuk. Nah, ini adalah TS diagram. Kalau kita lihat ada kontur di balik profil suhu potensial dan salinitas, ini disebut dengan isospektral ya. Dari sinilah kita dapat mengetahui karakteristik massa air di stasiun tersebut ya. Jadi bagi Anda yang ingin penelitian lebih lanjut, tentu Anda harus menganalisis TS diagram ini. Dan bagaimana TS diagram ini dibuat ya, itu kita sudah sediakan di sini skripnya. SWTS diagram ya, cukup menggunakan skrip ini ya, dan menggunakan masukan data suhu dan salinitas, kita dapat memperoleh profil TS diagram pada sebuah station ya. Jadi rumusannya itu bersumber dari UNESCO, dan skrip ini saya peroleh dari CS Aero. Nah, jadi skrip CS Aero itu bisa di-download atau diunduh di website mereka simar.csaero.eu, dan di sini mereka sudah buat update-nya ya dari tahun 94, 98, dan yang terakhir pada tahun 2014, dan cukup kita unduh saja ya, kemudian kita ekstrak dan kita peroleh skrip seperti yang saya tampilkan di hadapan Anda. Ini adalah skrip yang bersumber dari CS Aero, tapi saat itu saya peroleh dari peneliti BPPT. Kemudian saya buat program interaktifnya agar kita dapat mengetahui bagaimana profil parameter oceanografi di sebuah station atau di masing-masing station, dari station 1 hingga station 31. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk melaksanakan ekspedisi ya, biasanya mereka BPPT atau LIPI itu mengundang para peneliti untuk ikut berpartisipasi ya. Jadi biasanya mereka survei oceanografi, survei biologi. Jadi nanti Anda buat proposal sesuaikan dengan tujuan ekspedisi mereka ya. Apakah Anda ingin meneliti parameter oceanografi atau biologi laut ya. Nanti setelah disetujui oleh mereka
Anda akan diundang ya dan kemudian mendapat uang saku berikut dengan uang transportasi menggunakan pesawat ekonomi, kelas ekonomi tapi ya. Dan dibawa serta ya ikut dalam ekspedisi ya. Jadi dalam ekspedisi ini Anda akan belajar banyak hal ya. Bagaimana data CTD itu diproses ya, bagaimana data CTD itu diolah sehingga bisa kita ketahui karakteristik masa air dalam hal ini kalau terkait dengan parameter oceanografi atau kondisi biologi air laut lainnya seperti bagaimana kondisi mikroplastik di perairan, bagaimana profil klorofil, bagaimana profil silikat, fosfat, dan nitrat di suatu perairan ya. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tunjukkan adalah kondisi fisik ya, fisik atau oceanografi dari perairan tersebut dengan menggunakan skrip CS Aero yang rumusannya itu bersumber dari UNESCO ya. Jadi ini ya kalau kita lihat profilnya itu katakanlah station part ya. Kolom pertama itu kedalaman, kolom berikutnya kolom kedua adalah suhu, dan kolom yang terakhir adalah salinitas. Jadi inputnya ini adalah data CTD ya, data CTD ini. Data CTD itu berisi data profil kedalaman, kemudian profil suhu terhadap kedalaman, dan profil salinitas terhadap kedalaman. Jadi dari data ini kemudian kita gunakan sebagai input dalam skrip CS Aero sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui ya bagaimana densitas, bagaimana karakteristik masa air yang ditandai oleh TS diagram ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi kalau Anda ikut, Anda akan memperoleh skrip ini dari peneliti yang berada di laboratorium di kapal riset tersebut ya. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Ya, kalau ada yang kurang jelas juga silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang ingin mendapatkan skrip berikut data, bisa menghubungi saya melalui email saya. Oke. Saya pikir cukup demikian saja kuliah dari saya. Oh ya, saya juga ingin mengatakan bahwa jangan lupa untuk mendownload atau mengunduh ya skrip CS Aero terbaru serta juga International Thermodynamic Seawater Properties Book ya. Ini jadi sumber bacaan Anda dalam kuliah analisis survei data oceanografi ini ya. Demikian juga dengan CS Aero, mungkin dengan skrip yang terbaru, ini skrip yang saya peroleh di tahun 2002 ya. Tahun 2002. Dengan skrip terbaru ada hal-hal terbaru atau lebih mudah ya bagi Anda untuk mengetahui karakteristik masa air di suatu perairan. Oke, demikian saja. Terima kasih. Jangan lupa ya seperti biasa subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Bye.